Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah? Mudah-mudahan kalian di rumah senantiasa diberikan sehat walafiat ya. Juga kepada ayah bundanya, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dan juga dilimpahkan rezeki yang berkah ya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku, minggu lalu kita sudah mempelajari hadis ke-24 ya, minggu lalu. Hadis ke-24 itu yaitu larangan berbuat dolim. Ya, jadi kita itu sangat dilarang dolim, baik itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai hadis ke-25 yaitu sedekah tidak hanya dengan harta. Baiklah nih, ya, sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan membacakan dengan perlahan supaya kalian bisa mengikutinya ya. Ibu akan pelan-pelan. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu aidan anna unasan min ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kulli takbiratin shadaqah wa kulli tahmidatin shadaqah wa kulli tahlilatin shadaqah wa amrin bil ma'rufi ya, wa amrin bil ma'rufi shadaqah wa nahyin an mungkarin shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizrun wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Jadi panjang sekali, nanti perlahan-lahan aja, nggak apa-apa. Dibaca perlahan-lahan seperti ibu tadi, yang penting cara bacanya tepat ya. Tepat dan benar. Tuh. Artinya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga ia mengabarkan bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang kaya itu pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka sholat sebagaimana kami sholat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa. Namun mereka dapat bersedekah dengan kelebihan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sekalian apa-apa yang dapat kamu sekalian sedekahkan?
Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, mengajak kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari yang munkar adalah sedekah, dan berkumpul dengan istri juga sedekah. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah jika di antara kami menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istrinya juga mendapatkan pahala?" Beliau menjawab, "Apa pendapatmu jika ia menyalurkan kepada yang haram? Bukankah ia berdosa? Demikian juga jika ia menempatkan kepada yang halal, ia akan mendapat pahala." Hadis riwayat Muslim. Nah, anak-anakku, adapun kandungan hadisnya, yang pertama, sikap bijak dalam menanggapi berbagai kondisi, serta mendatangkan kabar gembira bagi jiwa, serta menenangkan perasaan. Nah, jadi kita kalau misalkan ada yang kena musibah, ya, sedang ada masalah, kita jangan malah menakut-nakuti, tapi kita harus memberikan solusi, ya, yang menggembirakan orang tersebut, ya, supaya mereka jadi tenang pikirannya. Kemudian yang kedua, luasnya keutamaan Allah Ta'ala serta banyaknya pintu-pintu kebaikan yang dibuka bagi hambanya. Nah, di sini ya dikatakan bahwa bersedekah itu banyak sekali caranya. Tidak hanya dengan harta, ya, dengan pikiran, dengan tenaga, itu juga udah termasuk pada sedekah. Bisa ya dilakukan kebaikan-kebaikan seperti itu. Kemudian yang ketiga, semua bentuk zikir sesungguhnya merupakan sedekah yang dikeluarkan seseorang untuk dirinya. Ya. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur dan orang fakir yang bersabar. Nah, jadi kekayaan merupakan ujian, ya. Apakah dia akan bersyukur, bersedekah? Kemudian untuk orang fakir juga, ya, apakah dia itu akan sabar? Maka orang kaya dengan orang miskin, kedua-duanya adalah itu merupakan cobaan. Apabila bersyukur atau bagi yang fakir bersabar, maka akan mendapatkan surga. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan orang kaya yang bersyukur tadi, ya, udah. Nah, iri terhadap kebaikan orang lain agar dirinya seperti orang tersebut adalah hal yang diperbolehkan dalam agama. Nah, untuk kebaikan di sini justru kita itu harus berlomba-lomba, ya. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita iri kepada kebaikan orang lain. Kita ingin lebih baik dari orang lain. Itu merupakan hal yang diperbolehkan oleh agama, ya. Sebagaimana menggunakan sesuatu yang tidak diperbolehkan, syariat mendapatkan dosa. Maka menggunakan sesuatu, ya, yang sesuai dengan petunjuk syariat akan mendapatkan pahala. Nah, jadi di sini kita menggunakan ataupun kita melakukan sesuatu itu harus sesuai dengan syariat Islam agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis tadi, ya, hadis ke-25 ini berkaitan dengan Quran surah Al-Imran ayat 114, ya. 114 itu yaitu mengenai iri terhadap kebaikan orang lain. Kita baca, ya, bersama-sama dengan perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yaumil akhiri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar.
dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Nah, ini ya jelas ya di sini bahwa kita mengerjakan yang baik-baik adalah disukai oleh Allah, kemudian mencegah perbuatan yang mungkar juga itu termasuk perbuatan yang disukai oleh Allah ya. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang-orang yang soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, itu saja untuk hari ini yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, jaga sholatnya, murojaah Al-Qur'annya jangan dilupakan, ya. Makan makanan yang bergizi, cukup istirahat agar tetap sehat walafiat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.